Halo, selamat malam. Selamat datang di horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Selamat malam, selamat datang di horror sessionnya PPS. Lagi-lagi malam ini kita berhoror-horor lia, bermistis-mistis bahagia. Apa itu mistis bahagia? Mistis-mistis bahagia tuh maksudnya tuh biar nggak serem-serem banget. Lu tau gak sih kalau misalkan lu cerita horor terlalu serius tuh langsung gitu. Jadi harus ada di unsur-unsur bahagia, komedi-komedinya gitu. Betul. Biar nggak terlalu Coba tadi apa cerita sebelumnya kita kita buat serius. Kalau nggak berinding disco itu aja gue sudah mulai merinding. Karena kita ada di lokasi langsung. Kita ada di lokasinya. Tapi sekarang kita membahas di lokasi berbeda lah ya. Karena dulu gue pernah sempat denger dari lo. Ini kita balik lagi nih bareng Ganda dan Manda. Dada aja. Danda. Jadi Ganda dan Manda. Oi, Ganda dan Manda. Mulai tolol. Sepasang dual bersaudara yang saling menyayangi dan saling mencintai, saling support satu sama lain, terutama soal keuangan. Adalah Ganda dan Manda. Tapi dulu gue pernah dengar cerita dari lu dulu. Apa? Soal salah satu teman lo yang sebenarnya gue kenal juga gitu kan. Gue sih sebenarnya pengen menghadirkan dia langsung gitu. Namanya Haris kan. Iya betul. Cuma dia hilang kontak ya, hilang gitu ya. Cuma karena ceritanya menarik, gue angkat cerita ini aja gitu. Gue angkat cerita. Ya ini kan sama cerita dia kan sama kayak horror season lu sebelumnya yang apa namanya? Yang horor-horor tentang anak-anak pendaki kan. Iya. Ya hampir sama kayak gitu. Makanya ini apalagi ini teman kita bertiga lah ya, bukan cuma Gandul doang, teman Manda juga, gua kenal juga, lu juga, dan ini ceritanya gue bilang unik. Waktu itu kan gue pernah nanya lu ya, Dul Haris itu gimana? Dia di mana sekarang? Gue pengen ambil buat horror session. Kata lu nggak tahu di mana. Ya udahlah. Terus akhirnya ada cerita lebih lengkapnya dari Manda gitu. Kita lebih ke ini ya, cerita-cerita soal horor di gunung. Iya. Menurut gue yang namanya horor itu gimana ya? Jangankan makhluk deh. Manusia aja ya. Ada kan orang yang bilang ya, orang kalau lagi diomongin kupingnya kan panas. Iya benar. Jangankan manusia gitu, apalagi makhluk seperti itu. Tapi yang ini kan bukan. Tapi yang ini bukan. Kalau yang kita mau ceritain ini kan bukan. Ini lebih kayak mungkin zombie kali ya. Bukan zombie. Kalau orang Jawa bilang itu dianterin pulang. Orang Jawa bilangnya istilahnya dianterin pulang. Nah, ini siapa duluan mau cerita nih? Jadi dialah dia yang tahu cerita lebih lengkapnya kayak gitu. Tapi ada sisi dari lo juga ya yang lo tahu. Mungkin gue tambahin dikit. Iya. Awalnya sih dari awal banget nih. Iya. Sekitar tahun berapa itu kira-kira ya? Lupa. Itu tahun 2012 atau enggak 2013. 2013 ya. Gitu. Gue lagi semester 4, terus gue cuti, gue kabur ke Semarang kan dulu. SMP kalau misalnya itu. Gue kabur ke Semarang karena si Haris itu kuliah di salah satu universitas negeri Semarang. UNES dong anjing. Salah satu universitas negeri di Semarang. Di Semarang. Bukan salah satu universitas negeri Semarang. Iya. Kali itu UNES. Iya. Kan gue nggak mungkin bilang Undip kan? Itu lu bilang. Itu kan ya kan gue nggak mungkin bilang. Iya betul. Mau lanjutin? Lanjut. Itu kata Rocky Gerung seperti itu. Gue nggak mungkin bilang. Itu senjata paling ampuhnya dia. Udah kedengeran kan, udah kelihatan kan bagaimana akornya mereka. Ya silakan dilanjut. Jadi gua waktu itu lagi gabut ya. Ya nggak gabut sih. Bingung mau ngapain ya. Sama aja. Terus gua mau cari makan, gua mampir ke kosan si Haris itu. Gua mampir ke situ. Kalau ya sekedar informasi aja, di Semarang itu hal yang paling gua kangenin ya. Anak muda kangen di sana ada minuman tradisional. Oh iya. Iya, congyang tahu kan? Congyang. Enggak tahu. Ya, cap 3 dewa itu. Congyang. Gue nggak tahu, gue nggak pernah minum kayak gitu kan. Ya pokoknya itulah.
di saat itu kan gue masih muda ya, masih remaja ya, masih gencar-gencarnya seperti itu. Terus gue naik ke atas nih, gue mau tanya, Riz, minum Songyang yuk, gue pingin nih. Oh Bentar, yaudah. ini lu di kosannya si Haris. Iya, gue di kosan. Apa boleh diceritain nggak bentuk kosan itu kayak gimana? Bentuk kosannya masuk gang. Rumahnya sih kecil tapi tingkat 3. Oh dia rumah ya? Dia ya enggak ya kos. Bentuknya kosan. Kos. Mungkin kalau gambarannya ya, kalau di Jakarta itu kayak rusun sih. Oh, Gambarannya jadi kayak depan tingkat kayak gitu. gitu. Nah, gambarannya kayak gitu kalau di Jakarta. Gambarnya kayak gitu. Angin Tapi mulai kalau gede lagi ya guys ya. Iya guys ya, kalau udah seperti ini. Aduh, maaf Riz. Wah seperti itu. Terus gue dateng nih. Gue minum. Main dulu, zaman dulu PES ya, nge-PES di laptop lah. Gue nge-PES di laptop. Udah sekian sampai situ nih. Gue balik, katanya Haris, ntar lu balik dulu aja, gue ada acara nih di bawah di Pemuda. Oh yaudah gue balik. For your information nih sebelumnya, Semarang itu ada Semarang atas sama Semarang bawah. Iya. Sama kayak Batang lah. Iya, Oh, iya. dia kan di atas tuh. Terus dia ada pertemuan di bawah. Di Pemuda. Oh yaudah gue balik. Nah ini gue balik. Habis gue balik keesokan harinya, terus si Haris yang datang ke tempat gue. Ke rumah? Enggak, ke rumah Bude dulu. Oh ke rumah ya di Semarang nih ya? Di Semarang juga. Kan gue dulu nginep di rumah Bude. Bude lu nih? Terus dia datang. Yang Bude gue juga. Iya, pokoknya cuma Bude jauh. Jauh banget. Terus dia bilang, aku mau minum nih. Kenapa? Stres. Mau cari kosan. Lah kenapa? Nanti diceritain di jalan aja. Takut. Yaudah, ayo kita jalan. Nah habis setelah itu dia ceritanya gini. Sebelum gua datang itu 2 hari sebelumnya, dia itu naik gunung. Si Haris naik gunung sama angkatan-angkatannya lah. Dia naik gunung. Gue lupa nama siapa. Dia itu punya teman sebelahan. Dan sebelahan temennya itu, waktu gua datang malam itu, dia itu ada. Sebelahan kamarnya. Iya, sebelah kamarnya. Dia itu ada. Lo ngelihat si yang sebelahnya itu? Iya, lihat tapi dia cuma di kamar tapi dibuka pintunya. Gue lihat doang. Oh itu. Yaudah. Terus si ini meninggal loh. Perasaan kemarin baru di kamar, disehat-sehat aja perasaan. Iya sih kayak lesu, gue bilang gitu. Oh ya udah. Emang kan gimana ceritanya? Oh dia cerita kan. Jadi manjat di salah satu gunung lah di sana. Sebut karena ini Ungaran di gunung apa lupa ya namanya. Gunung Ungaran. Gunung Ungaran ya. Dia manjat terus sampai pos kedua, kalau nggak salah ke pos kedua. Itu si anak itu hilang di jalan, itu hilang, dia udah hilang sampai pos ke berapa 4 hilang. Tapi ketika di ujung di puncak itu dia ada lagi. Nongol lagi. Terus dia cerita sama teman-temannya, tadi di daerah situ ada pemukiman, terus ada pasar gitu. Nggak ada perasaan, dari tadi kemana? Enggak, pokoknya di situ. Oh ya udah itu sampai atas. Ya mereka masih sempat mabuk bareng. Iya bukan mabuk ya, minum lah. Di bawah nih. Di atas. Oh di atas. Masih bakar api unggun segala macam. Sampai akhirnya dia balik. Dia balik. Tapi dari atas ke bawah itu sama juga. Dari atasnya hilang, di bawah ketemu lagi. Oh, kayak ngelancah gitu ya, di bawah ketemu lagi. Nyekip gitu. Skip. Terus sampai kosan. Katanya sampai kosan itu sore. Terus tidur. Siapa nih si mereka lah berdua lah. Ya pokoknya satu kosan itu banyak yang ikut sih. Terus dia tidur. Keesokan harinya sore hari, ya itu gue dateng. Gue dateng kan tuh. Berarti lu datang mereka baru sampai ya? Enggak, udah sehari sebelumnya. Maksudnya udah baru sampai di sebelumnya ya, satu hari sebelumnya ya. Iya. Kemarin dia datang, malam ini gue datang ke kosannya. Iya. Ya udah gitu. Sampai akhirnya tuh
Gue datang sekitar jam 4 kayaknya, 4 apa setengah 5 gitu sore. Nah terus itu gue masih sempat lihat dia. Terus gue dibilangin, aku ada acara nih, kamu pulang dulu aja, nanti aku samperin gitu. Siapa? Si Haris. Acara apa itu, evaluasi atau apaan lah. Balik. Nah terus gue tanya kan, setelah kejadian itu hampir sampai ke tempat lokasi evaluasi, orang itu pingsan. Oh dia ikut nih, berarti Haris dan si yang orang ini tuh dia pergi bareng. Iya dia kan evaluasi. Iya. Mungkin waktu dia mendaki itu mungkin pendakian entah perkumpulan mahasiswa mungkin. Iya mahasiswa kayak itu. Mapala mungkin. Iya Mapala, kan. Dia dari universitas, bukan karena keinginan daki doang, bukan. Ya. Mungkin kayak LDK kali ya. Nah, berarti ibaratnya tuh berdua tuh satu komunitas lah ya. Ya, Iya, bisa dibilang kayak gitu. Himpunan, satu himpunan. Terus? Nah, terus dia pingsan. Terus dia katanya dibawa ke rumah sakit malam itu. Dibawa ke rumah sakit. Terus didiagnosis dokter, dia sudah meninggal 2,5 hari yang lalu. Hampir 3 hari berarti. Lebih dari 100 jam. Lebih dari 50 jam. Sudah meninggal. Lebih dari 50 jam. Berarti 2 hari lah benar. Iya, 2,5 hari. 2,5 hari. Berarti 2,5 hari itu ketika dia baru nyampe. Ya berarti baru kan pulang. kalau itu dia ketika di gunung. Oh iya, hitungannya berarti ketika di gunung. Ketika di gunung udah kan. mati. Itu kan ketika di gunung. Udah meninggal. Terus sempat habis itu ditanyain ke juru kuncinya. Juru kunci gunungnya. Iya. Juru kuncinya juga mengiyakan karena dia itu udah meninggal di sini, terus diantar pulang gitu. Diantar pulang itu sama penunggu situ. Enggak nih, sebentar. Berarti yang pulang ke kosnya itu mayat. Iya, mayat. Iya. Mayat. Zombie lah, zombie. Iya kan zombie kan, Iya, kayak zombie. semacam zombie gitu kan. Tapi ibaratnya dia rohnya udah nggak tahu di mana gitu kan. Kan. Cuma setelah waktu dia pulang ke kosan dari gunung itu, tingkah lakunya kan udah lain. Tingkah lakunya yang Itu jelas kayak sebenarnya. gimana? Iya, kayak dia dari kamar tuh. Dia dari kamar, dia mau berak kan. Orang kalau mau ke kamar mandi kan dia pakai baju bukannya di kamar mandi kan ya. Karena dia kamar mandi di luar. Karena kos-kosan kan, kamar mandi luar. Kamar mandi di luar. Dia bugil dari kamar. Berak pun katanya dia nggak ditutup, dibuka doang. Dia benar-benar bukil di kamar, dari kamar jalan ke kamar mandi. Kamar mandi di luar ya? Kamar mandi di luar, naik tangga pula. Berarti di atas. Masih naik tangga. Kalau nggak turun naik, pokoknya dia lewat tangga gitu. Dia bugil. Nah, gitu. Tapi emang dia udah nggak mengucapkan satu kata pun. Dari dia balik. Dari dia balik. Diem aja. Diem aja. Cuma bisa ngangguk sama geleng. Dan setahunya dia nggak makan. Dia nggak makan. Dia nggak makan. Terus apalagi ya yang paling diinget ya? Ya itu waktu gua ngepes pun dia cuma duduk, matanya kebuka doang udah. Dia nggak ikut main. Nggak ikut main. Yang biasanya dia ikut minum, ikut apa, dia diem. Habis itu dia diem. Terus apa? Ya itu. Terus waktu mau perjalanan berangkat pun dia nggak mau pakai baju. Berangkat ke evaluasi itu. Dia nggak mau pakai baju. Terus dan yang anehnya, ketika dia mau berangkat, dia itu baru mandi. Maksud gimana? Berarti setelah diturun gunung sampai mau berangkat evaluasi, dia nggak mandi. Dia nggak mandi. Dia baru mau mandinya itu berarti waktu mau berangkat evaluasi. Dia bersih kalau orang meninggal kan harus dibersihin ya. Dia bersih sendiri. Gokil. Anjir. Jadi orang situ menganggapnya ya dia itu bersih. Iya, kayak dimandiin jenazah gitu. Dia bersih sendiri. Tapi dia bersih sendiri. Pintunya jangan ditutup, mandi gitu. Terus dia nggak mau pakai baju. Pakailah baju. Dia mau. Ketika disuruh dia mau. Dia pakai baju. Lah itu katanya udah mau sampai di tempat situ, hampir sampai. Dia itu pingsan tapi nggak jatuh. Pingsan di boncengannya orang. Tapi bukan si Haris itu, bukan si Haris. Ternyata dia dicek di rumah sakit udah meninggal 2,5 hari sebelumnya. Itu posisi ketika dia masih di gunung. Dia masih di gunung gitu. Pokoknya dokter bilang
sudah lebih dari 50 jam Ah, gitu. oke, berarti ya the real zombie ya. Ya the real zombie. The real Iya, itu zombie diantar Yang pulang. Haris takutkan Nah. karena habis pulang itu dia tidur bareng Di satu kamar yang sama. di satu kamar yang sama karena ya gimana? Capek kan? Hmm. Datang seret langsung dia tidur bareng. Tidur sama mayat Tidur judulnya. sama mayat zombie, tidur sama zombie. Tapi Haris nggak ada feeling, nggak ada cerita feeling apa gitu, atau cerita-cerita yang di luar yang tadi gitu soal si almarhum ini. Ya nggak ada cerita apa-apa, cuma dia ya paling cerita itu doang. Sekilas dia habis pulang dia beda atau apa gitu. Tinggal laku. Tingkah laku lah yang jelas. Gokil, Haris gua harus panggil ke sini, Haris gua harus gua undang ke Iya, mungkin kalau dia stasiun bilang PPS. almarhum bilang apa namanya? Dia ke tempat permukiman, ada pasar itu ya sama kalau di Merapi juga ada kan itu pasar bubrah kayak gitu kan. Ada. Cuma gitu. memang ini cerita yang pernah gue dengar di Ungaran tuh memang ada di satu spot itu. Jadi kalau misalkan itu ada desa di situ, jadi desa gaib lah sebutannya, gue lupa tuh. Lo pernah diceritain nggak dia lewat jalur mana? Enggak. Enggak ya? Karena gue sendiri juga belum pernah naik Ungaran gue. Karena memang kalau ada cerita memang ya cerita lah gitu. Ada satu desa gaib lah di situ gitu. Jadi ketika lu cerita dia di Ungaran ya memang ya gua cocokologinya ke sana gitu. Mungkin ada di situ gitu. Pak, menghindari kalau biasanya kalau misalkan kita naik ke Ungaran tuh ada orang-orang desa menghindari daerah ke situ lah pokoknya. Ya sama ceritanya Haris itu juga gue pernah dengar cerita juga sebelumnya di YouTube sih gue. Gunung Jawa Timur itu loh, Argopuro ya namanya ya, jago itu. Sama, gue pernah dengar cerita orang di YouTube ya, cerita ya sama kayak horor kayak gini. Dia nyeritain temennya juga yang kayak gitu, sama diantar pulang juga. Dia zombie juga berarti. Iya. Bahkan menurut gue dari sekian banyak gunung tuh gue paling bukan suka, maksudnya paling tertarik dengerin horor tuh dari Argopuro itu. Iya. Wah, keren banget. Argopuro kan naiknya juga nggak sembarangan itu. Iya, berarti lo harus denger cerita dari gua karena kan gua udah pernah ke Argopuro. Argopuro tuh. Tapi kan lu belum mati. Jangan. Nah, kan. Kalau orang mati nggak bisa cerita deh. Ya, tapi kan bisa hidup. Anjing. Emang gitu. Banyak dari gunung tuh yang bisa digali tuh kalau cerita kayak gitu. Karena setiap gunung tuh menurut gua tuh ceritanya beda-beda. Iya benar. Dan hal yang dimistiskan di gunung kan juga beda-beda. Contoh lah kayak Lau, identiknya sama apa? Delman kan kalau Lau. Iya. Nah, pos berapa itu Delman lupa gua. Lau Delman. Nah, Cerme kuda. Merapi pasar bubrah. Nah, kayak ya, gitu. Ya setiap gunung ada lah. Ada kayak setiap gitu. gunung. Tapi memang cerita ini gue baru dengar gitu kayak semacam ya Diantar cerita- pulang gitu ya, cerita diantar pulang. Iya, diantar pulang dan yang pulang ya kayak mayat Jalan. aja gitu kan, ya zombie. Ini kisah nyata zombie ya ini gitu. Gue bilang ya kalau gue ketemu mungkin, tapi di jalannya nggak klewer-klewer ya. Nggak tahu. Ya mana gue tahu nggak tanya. Karena kan lu ngeliat langsung kan. Kan dia duduk doang. Berarti lu ngeliat si mayatnya itu kan? Lihat. Iya. Gue lihat dia lagi duduk aja. Bersender lah. Kan kasurnya di bawah nggak ada itunya ya. Jadi langsung kasur dia duduk aja udah. Berarti lu main PES itu lu ditemenin sama mayat kan? Enggak, gue kan main PES di kamar Haris. Dia dari kamar sendiri. Oh iya. Cuma kan pintunya dibuka. Ya itu anehnya, biasanya pintu ditutup dibuka. Iya. Ya itu tingkah laku anehnya, dia selalu membuka pintu. Mandi aja buka pintu ya, bukannya buka pintu. Iya, yang aneh kan di situ. Oke, lanjut kita nyeritain zombie. Itu judul Apokalips. diantar pulang udah judulnya itu, gua kasih judul itu buat sesi ini. Zombie lah yang lebih seru. Zombie. Zombie diantar pulang. Diantar pulang dikawal bola. Dikawal. Ya dikawal, mau misalnya dikawal. Oh, bisa dikawal. Lah, yang antar siapa? Iya. Oh iya benar. Iya benar. Kan? Iya, Itu kata juru kuncinya juga kan? iya kata juru kunci juga dikawal. Dan kalau dikawal mah, lu pernah denger nggak si Gus Dur dari Purwokerto ke Jakarta cuma berapa jam gitu? Iya. Pernah dengar? Pernah. Dan gue pernah itu sekali. Elunya apa gimana? Gue pernah sekali. Itu gimana? Gue dari Pekalongan ke Bandung
Dulu belum ada tol Pekalongan ya, Trans Jawa belum ada. belum ada. Cipali. Paling deket itu tol Kanci kayaknya. Hah? Kanci. Gue dari sini ke Bandung nggak sampai 4 jam, 3 jam. Kok bisa? Gimana ceritanya? Itu gue malam ya, malam Ceritanya panjang apa pendek nih? lumayan panjang. Lumayan panjang. Karena nanti gue bingung buat judulnya. Ya apa kita bikin lagi abis ini? Hah? Iya, kita cerita yang itu ya. Iya. Kita ceritain. Gue mau balik. Jangan dulu dong. Saya tahu perasaan Anda. Tenang aja, kan ada honornya ini. Wah. Wah. Cepet-cepet lumayan. Lumayan. Kalau kali 3, kali 4 kan lumayan. Iya. Saudara bangsa. Bisa buat depo slot. Yoi. Ya, kalau ada agen slot yang mau itulah Endorse boleh. kenapa gue nggak mau ngasih lu honor gitu, karena percuma gue kasih honor juga buat main slot aja lu berdua. Rusak PPS gara-gara slot. PPS rusak gara-gara slot. Lu main slot lu gandul gitu. Ini ntar jangan sampai ini podcast ini rusak gara-gara slot. Gue nggak mau memberikan hal buruk pada kalian. Iya. Buat yang suka sama konten kita ini, kita close dulu karena ceritanya yang ini panjang dan biar gue nggak bingung bikin judulnya gitu. Judul dua-duaan bingung. Buat yang suka sama konten kita, untuk di Spotify dan di Noise jangan lupa follow kita, terus jangan lupa juga nyalain kentongannya, dan buat yang di YouTube subscribe dan nyalain loncengnya. Kayak gitu. Terima kasih buat yang tidak suka sama konten kita, ya di skip aja kayak gitu. Bye bye. Terima kasih semua. Para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Udah, gitu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.